Oke, selamat pagi Pak Sri dan teman-teman semuanya. Kami akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Racha Marcelia, ada Jason Williams, ada Nabila Fikriya, Ivan Ikin, Isanika Fabela. Pada tahun 2008, perekonomian Indonesia itu yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku itu mencapai sekitar 14.837,4 triliun dan PDB per kapita mencapai 56 juta atau setara dengan 3.927 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2018 itu tumbuh 5,17% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 yang sebesar 5,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 8,99%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi itu dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau singkatannya PKLN-PRT yang sebesar 9,8%. Baik, selanjutnya adalah jadi ekonomi Indonesia di triwulan keempat pada tahun 2018 itu dibandingkan dengan triwulan keempat pada tahun 2017 itu tumbuh sebesar 5,18%. Nah, dari sisi produksi, pertumbuhannya itu didorong oleh semua lapangan usaha, di mana pertumbuhan tertingginya itu dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya, yaitu sebesar dengan 9,08%. Nah, dari sisi pengeluaran, pertumbuhannya itu didorong oleh semua komponen, di mana pertumbuhan tertingginya itu dicapai oleh komponen PKLN-PRT sebesar 10,79%. Kemudian selanjutnya, ekonomi Indonesia di triwulan keempat pada tahun 2018 itu dibandingkan lagi nih dengan triwulan ketiga pada tahun 2018 dengan mengalami kontraksi sebesar 1,69%. Nah, dari sisi produksi, hal ini tuh disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan 21,41%. Nah, dari sisi pengeluaran itu disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,22%. Nah, kemudian struktur ekonomi di Indonesia itu secara spasial tuh tahun 2018 itu didominasi oleh kelompok provinsi di daerah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Jawa itu mereka memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto, yaitu sebesar 58,48% dan diikuti oleh Pulau Sumatera yaitu dengan 21,58% serta Pulau Kalimantan sebesar 8,20%. Next. Baik, selanjutnya ada di tahun 2019 yaitu perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta atau US dollar 4.174,9. Lalu ekonomi Indonesia itu tahun 2019 tumbuh sebesar 5,2%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 yaitu sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau disebut PKLN-PRT, yaitu sebesar 10,62%. Next.
Nah, ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 dibanding triwulan 4 2018 tumbuh 4,97%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT sebesar 4,97%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 dibanding triwulan 3 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74%. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan 20,52%. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55%. Struktur ekonomi Indonesia secara spesial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto, yakni sebesar 59%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32% dan Pulau Kalimantan sebesar 8,5%. Next. Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau 3.911,7. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,7% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,4%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang dan terkontraksi sebesar 14,71%. Bisa di next. Nah, ekonomi Indonesia triwulan keempat tahun 2020 terhadap triwulan 4 tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurangan atau kontraksi sebesar 13,52%. Nah, ekonomi Indonesia triwulan yang keempat pada tahun 2020 sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP yang tumbuh sebesar 27,15%. Struktur ekonomi Indonesia secara spesial pada tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Bisa di next. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika terjadi ada kesalahan. Terima kasih.